penerapan hukum Taurat. Artinya segala tuntutan hukum Taurat itu semuanya sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Segala yang menjadi tuntutan hukum Taurat itu kemudian sudah digenapi oleh Yesus. Nah, itu artinya ketika engkau melakukan hukum Taurat, ya, itu bukan dalam rangka mencari keselamatan, tetapi dalam rangka mengucap syukur atas keselamatan tersebut. Ya. Jadi kalau hukum Taurat itu apakah masih berlaku? Oh, masih. Tapi sekarang motifnya berbeda. Kalau pada masa perjanjian lama motifnya adalah untuk mencari keselamatan. Tetapi sekarang kita motivasinya adalah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itu harus kita lakukan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Itu beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita semua. Ya, saya berharap saudara sudah menangkap pesan-pesan penting yang kita bisa gali, atau mungkin muncul pemikiran atau pertanyaan dalam pikiranmu, saya persilahkan. Ya, seperti biasa, ada beberapa nama yang hampir semuanya nanti akan saya sebut, untuk bisa memberikan komentar apa yang kira-kira kita peroleh dari pembahasan kita pada saat ini. Monggo, Mas Dani, bisa dibuka mood-nya, kasih komentar. Ya, Pak, terima kasih untuk firman-Nya pada malam hari ini. Saya sih dapatnya pertama dapat pembaruan, kita perlu adanya pembaruan akal budi supaya kita benar-benar bisa memahami karya Tuhan Yesus. Kedua, Kristus itu sendiri adalah kegenapan hukum Allah yang dulu. Itu aja, Pak. Itu ya, jadi pembaharuan akal budi. Nah, ini penting, saudara. Bisa dimut, nggak apa-apa, Mas Adani. Jadi pembaharuan akal budi ini penting. Jadi cara berpikirmu itu bukan seperti cara berpikir dunia, ini menegaskan apa yang disampaikan oleh Mas Dani. Dan ini memang tidak gampang, karena kita sudah terbiasa, gitu kan, terbiasa ngomong kotor, ayo, siapa? Nah, itu harus diganti itu. Ngomong yang bagus-bagus kenapa sih? Nah, kan gitu. Misalnya nih ya, kalau gajah, harimau gitu mungkin nggak masalah ya. Atau semut gitu, tapi nggak pernah ya kita ngomong kotor, mosok semut kamu, nggak pernah ya. Ya itu harus diperbarui, harus diubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Oke, yang berikutnya Mbak Enrico, ini tulisannya Enrico Patulus, ya silakan. Indri ya, oke silakan. Ya Pak, sama kayak Mas Dani tadi, pembaruan tentang cara berpikir kita, pembaruan iman itu Pak. Terus juga yang tadi tugas yang tugas itu loh Pak, yang kayak pergilah jadikan semua bangsa ini milikku. Mungkin tugasnya itu yang bakal digarisbawahi. Oke, itu aja? Iya Pak. Oke, silakan dimut ya. Digarisbawahi itu penting itu ya. Tapi jangan hanya digarisbawahi tok ya. Tapi itu menjadi sebuah pesan yang memang harus kita lakukan dimanapun kau berada, kau harus menjadi garam dan terang dunia, kan seperti itu. Pesan penting untuk bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain. Di bawahnya ada Nikodemus Prakoso. Ada komentar, Mas Niko? Dibuka dulu mood-nya. Ya, ada terima kasih Pak Weri atas ya. Firman-Nya pada malam hari ini. Yang saya dapat pada malam hari ini, firman Tuhan telah menjadi kebenaran dalam hidup kita. Percayalah kamu akan mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan. Ya, gitu Pak Weri. Itu aja ya. Percayalah. Nah, percaya ini memang tidak gampang. Bisa dimut nggak apa-apa Mas Niko? Ya, percaya. Ya, ini memang tidak gampang ini karena percaya itu berarti mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, percaya itu berarti mempercayakan kehidupan. Berarti harus ada relasi, Saudara. Ketika Saudara berdoa itu bukan hafalan, Saudara. Meskipun kalimatnya sama, tapi itu harus keluar dari kehidupan kita. Ini beda dengan di luaran sana, Saudara.
yang kalimatnya harus seperti ini, harus dengan bahasa ini, dan iman Kristen tidak pernah seperti itu. Ya harus dari hidupmu itulah. Kau mau ngomong apa sama Tuhan, ya itulah gitu kan. Karena apa? Itu menjadi sebuah relasi kita dengan Tuhan secara personal. Oke, Mas Samuel Yudianto. Ada komentar? Silakan dibuka dulu moodnya. Terima kasih sebelumnya. Ya, yang saya dapat tentang firman Tuhan pada malam hari ini, ya kita sebagai orang Kristen, kita harus memperdalami kebenaran iman, Pak, yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Karena iman itu penting bagi kita untuk kedepannya, Pak, itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Samuel. Bisa Ya, dimulai. Pak. Iman ya, percaya setiap saat meskipun harus menghadapi situasi yang berat, skripsi nggak rampung-rampung gitu kan, ya tetap percaya ya Mas. Pokoknya berjuang terus ya. Oke. Oke, Mas Timothy, ada Matea, ada Minta ya. Ada Minta. Oke, ada Minta ya. Oke, silakan Mas Timothy, ada komentar, silakan. Jadi karena Timothy juga baru join, maaf Pak, baru join. Oh, enggak apa-apa, silakan ya. Ini selamat datang. Jadi yang Timothy dapat dari apa yang tadi Timothy sempat dengar itu, walaupun Timothy di mana aja, walaupun itu mungkin nanti di antara orang-orang yang berbeda kepercayaan atau keyakinan dengan saya, mungkin itu dapat jadi suatu hal yang pewartaan tidak langsung tadi Pak Meta. Jadi walaupun kadang emang berat di lingkungan yang berbeda harus beradaptasi, tapi jadiin itu sebagai semangat pewartaan kita. Nah, itu aja Pak Meta. Oke, terima kasih. Bisa dimut Mas Timo. Ya, ini penting ini ya. Jadi dimanapun kita berada, artinya itu justru menjadi kesempatan sebenarnya ya, kesempatan berharga sekali.